Ya, halo teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel ini, Dosis Pas. Ya, pernah nggak sih Anda merasa sudah berusaha untuk menabung, tapi uangnya kok nggak pernah terkumpul banyak? Baru beberapa minggu menabung, sudah habis lagi. Atau mungkin tiap awal bulan semangat untuk menabung, tapi kemudian di akhir bulan tabungannya sudah kosong lagi. Nah, tenang, Anda nggak sendirian. Mungkin banyak orang mengalami hal yang sama. Menabung itu kelihatannya sederhana, tapi kenyataannya ada kesalahan kecil yang tanpa sadari kita lakukan. Dan inilah yang bikin tabungan gagal untuk terbentuk. Di video kali ini, saya akan bahas 7 kesalahan paling sering dilakukan saat menabung. Bukan cuma saya sebutin poin-poinnya saja, tapi juga saya jelaskan dengan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi setelah menonton video ini, Anda bisa langsung tahu kesalahan apa yang sering dilakukan, lalu bisa memperbaikinya. Oke, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, tidak punya tujuan yang jelas. Coba sekarang bayangkan, Anda berangkat naik motor, tapi nggak tahu kemana arahnya. Hasilnya pasti muter-muter nggak jelas. Mungkin bensin habis, tenaga habis, tapi nggak sampai tujuan. Sama halnya dengan menabung tanpa tujuan. Banyak orang hanya menabung karena ikutan-ikutan saja. Ah, kata orang harus menabung. Ya udahlah, nabung deh. Tapi karena nggak punya target yang jelas, uangnya gampang banget diambil untuk kebutuhan kecil. Mungkin misalnya seperti baru seminggu nabung, ada promo flash sale, langsung deh celengannya dibongkar. Jika kita punya tujuan yang jelas, misalnya ingin punya dana darurat 5 juta atau ingin beli motor tahun depan, itu akan membuat kita lebih kuat untuk menahan godaan. Karena setiap kali mau ambil tabungan, kita akan ingat, oh, uang ini buat beli motor baru. Jika dipakai sekarang, gagal deh impian saya. Nah, jadi mulai sekarang, tulis tujuan tabungan Anda, tempel di dinding kamar, atau tulis di catatan HP. Tujuan yang jelas, itu seperti kompas, yang bikin kita tetap di jalur yang aman. Kemudian yang kedua, menabung dari sisa uang. Ya, ini kesalahan yang paling sering dilakukan. Mungkin banyak orang berkata, jika ada uang sisa, baru deh saya menabung. Ya, kedengarannya masuk akal. Tapi masalahnya, hampir selalu nggak ada sisa. Mungkin kita punya banyak kebutuhan. Dari bayar listrik, belanja dapur, bensin, cicilan, dan sampai jajan kecil-kecilan yang sebenarnya nggak terlalu penting. Jika nunggu ada sisa, biasanya nol dan tidak ada sisa. Ya, solusinya, balik cara berpikir. Jangan menabung dari sisa, tapi sisihkan di awal. Misalnya gaji Anda 3 juta, langsung pisahkan 300.000 untuk ditabung. Baru sisanya dipakai untuk kebutuhan. Ya, ada pepatah tentang keuangan. Bayar diri sendiri dulu. Maksudnya, tabungan itu bagian dari gaji kita yang harus dibayar dulu sebelum dibayar orang lain. Ya, jika pola pikir kita ini terapkan, tabungan akan lebih teratur dan aman. Kemudian yang ketiga, tidak punya anggaran atau catatan keuangan. Ya, pernah nggak sih Anda merasa uang gaji baru cair, seminggu kemudian sudah habis?
tapi nggak tahu kemana perginya. Nah, itu karena kita nggak pernah mencatat pengeluaran kita. Ya, kesalahan besar orang saat menabung adalah mereka nggak sadar uang bocor ke hal-hal kecil. Contoh sederhananya, beli kopi 10.000 sehari. Kelihatannya sepele, tapi jika dilakukan sebulan sudah 300.000. Dalam setahun sudah mencapai 3,6 juta. Itu bisa jadi tabungan emas. Mungkin ya, jika kita nggak punya catatan, kita akan terus merasa uang saya kok habis terus ya. Padahal jawabannya ada di pengeluaran kecil yang nggak pernah disadari. Ya, mulai sekarang catat pengeluaran harian, entah di buku kecil atau aplikasi HP. Nah, dengan begitu kita bisa lihat kemana yang boros dan bisa dialihkan ke tabungan. Kemudian yang keempat, menaruh semua uang di satu rekening. Ya, banyak orang yang punya satu rekening, gaji masuk, dipakai belanja, dipakai jajan, dan di situ mereka coba menabung. Akhirnya apa? Uang tabungan nggak bisa dibedakan dengan uang belanja dan seringkali kepakai. Jadi solusinya sederhana. Coba buat rekening khusus untuk tabungan. Jadi setelah gajian langsung transfer sebagian ke rekening itu dan jangan diutak-atik atau gunakan cara lain seperti tabungan emas, deposito kecil, atau bahkan dengan celengan anti bocor. Ya, dengan memisahkan uang secara psikologis kita lebih segan untuk mengutak-atiknya. Kemudian yang kelima, menabung terlalu besar di awal. Ya, banyak orang semangat di awal, ingin menabung besar-besaran. Misalnya, gaji 2 juta langsung dipakai untuk nabung 1 juta. Akhirnya apa? Kebutuhan sehari-hari tidak cukup. Lalu mereka ambil lagi uang tabungan. Ya, ini seperti orang yang baru mulai olahraga, langsung lari 10 km. Hasilnya capek, sakit, dan besoknya berhenti untuk berolahraga. Ya, menabung itu butuh kebiasaan, bukan paksaan. Mulailah dari kecil, misalnya 5.000 atau 10.000 per hari. Jika sudah terbiasa, nominalnya bisa dinaikkan. Prinsipnya, lebih baik kecil tapi konsisten daripada besar tapi berhenti di tengah jalan. Kemudian yang keenam, disiplin dengan komitmen. Ya, kesalahan berikutnya adalah tidak disiplin. Di awal bulan kita sangat semangat, di minggu kedua mulai longgar, di bulan berikutnya mulai berhenti total. Ya, padahal kunci tabungan bukan jumlah besar, tapi soal konsisten. Bayangkan jika kita menabung 10.000 per hari, sekilas kecil, tapi dalam sebulan sudah jadi 300.000, dalam setahun jadi 3,6 juta, jika 10 tahun sudah 36 juta, itu baru dari 10.000 sehari. Ya, jadi disiplin itu jauh lebih penting daripada nominal. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, tidak membuat tabungan anti bocor. Ya, banyak orang menyimpan tabungan di tempat yang gampang diambil. Misalnya, celengan kaleng yang bisa dibuka kapan saja. Dan akhirnya, setiap ada kebutuhan kecil, uangnya diambil. Lama-lama celengannya mungkin sudah kosong atau habis. Jika mau sukses, coba buat tabungan yang agak sulit diakses. Misalnya, pakai rekening berjangka. Ya, tabungan emas yang nggak bisa dicairkan setiap hari. Atau celengan yang benar-benar dikunci untuk sulit dibuka. Ya, dengan cara ini kita melatih diri untuk benar-benar menjaga tabungan kita agar lebih aman.
Nah, teman-teman semua, jadi itulah 7 kesalahan saat menabung yang bikin uang nggak pernah terkumpul. Jika Anda merasa selama ini tabungan selalu gagal, coba sekarang cek lagi. Jangan-jangan ada salah satu atau bahkan beberapa kesalahan ini masih Anda lakukan. Mulai sekarang, cobalah perbaiki secara pelan-pelan. Ingat, menabung bukan hanya soal uang, tapi soal melatih disiplin dan mengatur diri kita sendiri. Jika kita bisa konsisten, tabungan yang kecil sekalipun bisa jadi besar. Dan jika Anda suka dengan pembahasan seperti ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe supaya kita bisa terus belajar bareng tentang keuangan, hidup sederhana, dan cara-cara cerdas mengelola keuangan di desa. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam dari saya, Doses Pas.